Share screen. Share screen dulu sebentar ya. Aku share screen sebentar. Oke, kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Ya. Ya. Yang ini kalau kita ngelihat di Forever Class-nya kita, maka urutannya seperti ini, halamannya nanti nggak sama semua, teman-teman. Intinya sih sekali lagi Forever Class itu ada makalahnya sendiri pastinya. Sehingga kelas pertama kita bicara marriage as a covenant. Kemudian kelas kedua bicara roles and responsibility. Kelas ketiga bicara tentang in-laws. Mainly sih hubungannya dengan father mother in-laws, tapi juga sebetulnya ipar juga termasuk di dalamnya. Kelas keempat adalah finance and pregnancy. Kelas kelima loyalty, intimacy, and sex. Nah, di kelas-kelas ini karena kita tidak mengikuti Simbis, Simbis ini kita adopsi setelah kita sudah jalan kelas forever dan committed for around 5 years, maka kita nggak mau rubah lagi, tetapi kita akhirnya minta Simbis yang menyesuaikan secara nggak langsung. Sehingga kita sebagai mentors, nanti kita akan melihat sesuai dengan halaman yang sudah tercantum. Jadi nggak harus urut. Halamannya kita sesuaikan dengan halaman yang ada di sini. Meskipun ini belum tentu harus fix senantiasa seperti ini, tetapi ini yang kita pikir paling nggak workable for now. Nanti kalau Anda melihat, cocok sama topiknya. Ya, kita usahakan secocok mungkin dengan topik yang dibahas di hari itu. Tetapi tidak bisa pastinya 100% cocok semuanya. Contohnya misalnya finance di kelas keempat. Ini pastinya yang paling cocok adalah halaman 6. Kita bicara money matrix. Itu cocok sekali. Tetapi bukan berarti terus berhenti di sana karena cukup pendek kalau berhenti di halaman 6. Akhirnya kita tambahkan halaman 10 yang bicara tentang love. Love ini karena di kelas kelima ini love-nya nggak ada. Jadi makanya kita pindah ke sini. Jadi bicara seks yang di Simbisnya nanti ada di kelas keempat. Meskipun nanti pengajarannya ada di kelas kelima. So let's go through the pages saja. Supaya kita bisa lihat bareng-bareng. So nanti kalau ada teman-teman yang pengen langsung tanya, just go ahead, langsung bicara aja. Nggak usah di-mute juga nggak apa-apa. Karena anyway kita cuma 5 screen. Jadi nggak terlalu crowded lah. Kalau kelas saya kemarin, saya kan ikut kelas S2, 53 screen, begitu gurunya ngomong, ya silakan, open mic, semuanya boleh bicara, hancur. Gitu. Semuanya ngomong dan semuanya kan calon pendeta, dan sebagian pendeta tuh, tahu sendiri kalau udah pendeta kan nggak mau kalah. Jadi ngomongnya itu, waduh, rebutan dan sampai kita yang di Surabaya, teman-teman Surabaya ada 13 teman. Sehingga teman-teman di Surabaya ngomong, udah deh kita ngalah deh, kita nggak usah ngomong, kita diem aja gitu. Itu ramenya luar biasa kalau 53 screen. Oke, let's go through. Ini kita punya Simbis sehingga teman-teman bisa lihat. Di halaman pertama bicaranya nanti seperti ini. By the way itu sudah beberapa tahun yang lalu, usia kami sudah nggak 40 dan 41, jadi udah lebih tua dari itu pastinya. 3 tahun lalu. Biasa di halaman 1 yang kami periksa pastinya perbedaan antara umur. Umurnya panjang, jauh nggak gapnya. Ketika gapnya agak besar, maka di sana akan jadi sebuah poin yang mungkin perlu kita perhatikan dan perlu kita jadi special note untuk kita nantinya, terutama ketika jauhnya di atas 5 tahun. Kalau 5 tahun, kami rasa masih oke. Tapi begitu sudah 10, 12 ini kita bicara satu generasi paling enggak. Itu bisa-bisa yang satu sudah mapan, nggak mau jalan-jalan, yang satu masih mau ke kafe, suka karaoke, hangout sama teman-temannya. Akhirnya ini akan jadi sebuah perbedaan yang cukup Ataupun kalau signifikan. misalnya yang laki lebih kecil daripada yang cewek. Secara umur ya. Karena bisa jadi ini tadi yang dicari oleh si laki adalah calon sosok seorang ibu, sedangkan yang dicari sama si wanita masih sosok seorang suami yang belum tentu bisa dipenuhi oleh si suami yang notabene lebih muda. Again, women are usually lebih dewasa lebih pagi. Artinya ketika usianya boleh kecil tetapi dia bisa catch up. Tetapi laki-laki ketika dia lebih muda, nah ini yang agak perlu pertanyaan lebih besar.
Tapi pastinya ada faktor lingkungan, faktor keluarga yang membentuk dia mungkin akan menjadi dewasa lebih cepat daripada umur yang seharusnya. Misalnya dia menikah 23, si laki, perempuannya 30 tahun, tetapi 23 tahun si laki-laki ini bisa aja dia sangat dewasa karena ternyata papanya meninggal ketika dia umur 9 tahun misalnya. Sehingga beban keluarga ada di pundak si laki-laki ini sejak dia berumur belasan, 17 mungkin dia udah mulai bekerja keras, banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Otomatis dia akan menjadi seorang sosok ayah di keluarganya yang akan bisa catch up dengan umur si wanita yang 30 tahun, 7 tahun lebih dewasa. Ini contoh aja. Kemudian yang saya lihat pastinya etnik atau background. Di sini kalau sampai terjadi background ras yang berbeda, nggak masalah pastinya. Tetapi kita harus jelaskan di awal bahwa perbedaan ras ini kalau di Jakarta pastinya sudah sangat, bukan sangat ya, tapi lebih tolerable, lebih open. Tetapi kalau di Surabaya ini sesuatu yang masih biasanya dipertanyakan. Meskipun kita tidak discourage mereka untuk istilahnya to not continue their relationship, tetapi kita kasih tahu ada beberapa speed bumps pastinya di depan. Banyak, soalnya dari tradisi, dari budaya, Betul. kan berbeda. Yes. Nah, disinilah kita perlu kasih mereka sedikit heads up agar mereka siap. Sehingga ketika nanti dari salah satu orang tuanya yang mempertanyakan, loh kalau di tradisi Jawa ini begini, sedangkan yang satunya mungkin dari tradisi China itu begini, gitu. Chinese, apalagi yang totok itu akan sedikit ekstrim dalam hal ini. Termasuk orang Jawa yang ekstrim juga ada, orang Batak yang ekstrim juga akan berbeda pasti budayanya. Sehingga itu perlu kita lihat. Yang religious affiliation ketika Kristen, saya rasa kita nggak perlu gali terlalu dalam, kecuali agak ekstrim Kristennya. Kristennya misalnya Kristen yang alirannya masih apa itu, mungkin Yusak bisa bantu, yang nggak percaya, yang masih percayanya ke perjanjian lama. Itu gereja-gereja apa aja itu ya? Apa ya? GPIB. Ada berapa gereja masih? Atau yang manggil Tuhan itu Yahweh. Ya. Betul. Jadi itu akan jadi sebuah highlight aja untuk kita. Terus nggak boleh makan babi, terus nggak merayakan Natal. Ya. Itu sesuatu banget. Ada dah, nggak boleh makan babi. Oh, ada. Orang Kristen. Advent. Temen aku Advent juga itu nggak makan babi. Oh, alah. Kalau yang ekstrem nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh minum kopi, nggak boleh pakai hiasan. Baik aku masalahnya. Kenapa ya kopi ya? Pada hari Sabat. Ini cuma boleh air bening ya? Iya. Benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, so, kalau memang sampai di sana ya perlu dipertanyakan, perlu digali. Di point out ya. Di point out bahwa kalian ini berbeda secara kepercayaan gitu loh. Ya. Jadi kalian harus work harder to make an agreement on your values nanti sebagai satu keluarga. Education di sini kalau kita bicara di poin ketiga, asal tidak terlalu jauh, saya rasa nggak masalah, kecuali yang satu lulusan ini agak ekstrim SD, yang satu S3. Nah, ini akan jadi permasalahan yang pastinya akan bisa potentially quite bad, karena yang S3 maunya scientific selalu pembicaraannya, sedangkan yang SD nggak paham tentang scientific findings and so on and so forth. Employment status di sini biasanya tidak menjadi hal yang ekstrim. Nanti ekstrimnya adalah ketika pendapatan itu, misalnya pendapatan suami lebih kecil daripada pendapatan istri. Nah, ini akan jadi sebuah gap yang perlu digali juga, yang perlu ditunjukkan ke mereka. Tapi yang education itu, I want to point out, karena kita pernah dapat mentees yang cewek itu lulusan SMA aja, jadi dia nggak melanjutkan kuliah. Yang cowok itu lulus kuliah. Jadi yang cowok ini merasa keminter gitu ya, sok pinter gitu. Jadi kalau yang cewek nggak bisa apa dikit itu ngomongnya tuh udah nggak enak, kayak gitu aja nggak bisa. Nah itu kan sesuatu yang menyakitkan gitu ya, karena itu menyangkut martabat harga dirinya seorang cewek itu. Betul. Gitu, dibilang goblok atau
kayak gitulah. Again di kelas kita juga bilang bahwa people do change but they don't change much. Dan yang kita lihat orang ini pun sampai anaknya 3 kalau nggak salah ya, yang kamu ceritain tadi itu masih sampai hari ini dipanggil goblok kalau sama si suami kalau dia nggak bisa ngelakuin yang diharapkan oleh si suami. Bukan. Orang yang lain ini ya. Oke. Ini belum punya anak. Ya, terlalu kompleks. Terlalu banyak. Anyway, employment kategori ini juga bukan sesuatu yang besar seharusnya. Of course kalau enggak nongol di sini biasanya. Family origin di sini kita lihat orang tuanya kalau pisah itu biasanya kita mau gali karena ada keluarga yang cukup ekstrim, terutama keluarga Chinese yang totok akan melihat bahwa keluarganya yang calonnya harus utuh juga. Kalau enggak, mereka takut ada semacam kutuk keturunan. Mereka takut ada ini akan run in the family sehingga anaknya nanti bisa dicerai sama si laki atau si perempuan ini. Atau juga kalau misalnya orang tuanya ada salah satu yang meninggal, maka itu akan berpengaruh kepada anaknya itu sendiri secara mental, yaitu kedewasaan mungkin ya, dia dituntut untuk dewasa lebih cepat daripada waktunya. Ya. Jadi nanti waktu kalian ngobrol sama nih orang bisa ketahuan gitu. Ya. Apakah orang tuanya masih ada ini? How you were raised? Oh, ini bagaimana kita mentis tersebut dibesarkan? Apakah oleh single parent atau both parents? Ya. Di sini akan mempengaruhi pastinya cara pandang. Kayaknya ada pilihan step parents juga. Ya. Oh, ya, nanti akan kelihatan di sana kalau sampai dididik oleh ayah angkat atau ibu angkat. Nongol di sana bisa digali sedikit lagi. Atau single parent. Dalam hal ini single parent, maka biasanya laki-laki misalnya di raise up oleh mamanya, maka dia biasanya dicekokin dengan berbagai macam ideologi. Papa, terutama kalau mamanya dicerai gitu ya. Papamu itu, nah itu bisa aja ideologinya seperti itu. Sehingga kita perlu gali sedikit lebih lagi. Birth order ini pastinya akan mempengaruhi ketika dia anak bontot ketemu dengan anak yang sulung. Bontot sama tunggal, nah buyar. Nah ya, itu lebih complicated lagi nanti kalau udah bontot dan tunggal. Yang satunya tunggal. Oh, oke. Kalau bontot tunggal nggak bisa karena bontot kan pasti ada kakaknya, nggak bisa ada bontot tunggal. Enggak, bontot ketemu anak yang tunggal, ya. Suaminya gitu loh. Itu kan complicated ya lebih. Ya itu bisa dijadikan catatan aja. Wedding date ini kalau mentis Anda belum menikah, ya biasanya kan yang di kelas-kelas kita ini belum menikah, sehingga biasanya nggak nongol di sini. Nanti akan ditanyakan relationship udah berapa lama. Terus previous marriage juga biasanya nggak ada. Ini juga nggak ada, number of children nggak ada, expecting a child nggak ada. Tapi length of engagement ini digantikan dengan length of relationship kalau nggak salah. Oke. Stability juga nggak ada. Ada. Oh ada ya. Stability of relationship nanti keluarnya apakah smooth and steady atau rocky? Ya bisa rocky, bisa. Satunya lagi apa ya? I don't remember. Nanti coba kamu lihat aja. Kemudian halaman 2 ini overview-nya atau marriage momentumnya. Di sini ada speedometernya, Anda akan bisa lihat. Speedometer ini biasanya ada 3 aja, high, medium, atau low. Kalau low maka akan jadi sebuah red flag pastinya. Berarti ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut. Kenapa sampai kamu marriage momentumnya atau relationship momentumnya itu low sekali. Nanti low ini akan bisa dilihat secara prosentase baik secara pribadi maupun secara relationship wise di halaman-halaman selanjutnya. Yang belum ambil Simbis, I know this is kind of new untuk Andinda, untuk Jeffrey dan Grace, tetapi harusnya nggak terlalu sulit untuk diikutin. Ya. Di sini ada 4 hal yang bisa dilihat. Ini gambaran besarnya aja, yang mana nanti setiap warna ini akan dibagi per halamannya lebih detail lagi nanti. Yang warna kuning ini bicara tentang mindset. Mindsetnya nanti dibahas di halaman selanjutnya. Kemudian well-being, prosentasenya berapa, konteks. Ketika ngomong, mindset ini berarti cara pikir ya kita bicara. Kalau well-being berarti secara kesehatan individunya, pribadi. Ketika bicara konteks ini berarti what makes who we are.
Apa yang membuat kita menjadi kita hari ini? Biasanya ada hubungannya nanti dengan keluarga, dengan background, dengan pendidikan, itu ada di konteks. Dynamics ini adalah dinamika antara kita berdua nantinya. Kepribadianku dan kepribadiannya Mary di mesh, ketemunya di mana? Itu nanti di dynamics. Oke, di halaman selanjutnya. Nah, ini bisa dibaca, boleh, enggak juga nggak apa-apa sih, yang tulisan kecil-kecil seperti ini. Yang ini biasanya saya nggak baca yang di atas, yang halaman 2, halaman berikutnya. Nah, ini bicara mindset. Sekali lagi, this is color coded ya teman-teman. Jadi Anda lihat di sini pojok kiri atas itu biasanya kalau yang kuning ini masih bicara mindset. Mindset cuma satu halaman aja. Itu ada 5 kategori di sini. Kategori tertinggi pastinya resolute. Kategori yang paling rendah ada di 2 yang bawah ini, restless dan reluctant. Yang paling rendah pastinya reluctant, berarti dia sebetulnya nggak siap untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Tetapi ketika ada di kotak yang rasional dan romantik, ini tidak terlalu dikhawatirkan, tetapi harus digali ulang untuk memastikan bahwa dua-duanya itu punya pemikiran yang resolut. Jadi cara kita galinya contohnya adalah, oke, misalnya Yusak sama Dini ini ada di rasional, yang satunya romantik misalnya. Maka saya akan tanya ke Yusak dan Dini, oke Yusak dan Dini nggak apa gitu. Kalau romantik nanti dibaca, di sini ada romantiknya apa gitu ya, rasionalnya apa bisa dibaca. Tetapi kemudian kita bisa tanyakan kembali, Yusak sama Dini, kalau menurut Anda, apakah kalian berdua ini percaya bahwa pernikahan ini sekali untuk selamanya, atau boleh cerai gitu? Dan nanti ketika Yusak ngomong, loh, kalau udah nggak cocok ya boleh cerai dong Pastor gitu. Oke, kita catat kalau gitu. Misalnya si Dini bilang, well, harusnya sih tidak. Tapi saya lihat di pernikahan orang tua saya, memang it's for the best. Untuk keduanya lebih baik mereka pisah. Nah ini berarti bukan resolute mindset. Berarti pemikirannya adalah mengizinkan akan halnya cerai. Sedangkan resolute mindset di sini ketika kita baca, maka di sini dikatakan bahwa you are a true believer when it comes to matrimony, that marriage is just once in a lifetime. Divorce is not an option. Ya, in short begitu. In shortnya begitu. Ini jawabannya. Harusnya di sini divorce is not an option. Sehingga kata-kata cerai seharusnya dikeluarkan dari vocabulary kita. Married for life. Married for life. Kalau yang rasional itu berarti dia berpikir when things don't work out anymore, ya it's okay untuk pisah. Itu rasional. Betul. Yang buat apa dipaksain kalau udah nggak workout lagi. Betul. Gitu loh. Yang romantik biasanya mempertahankan as long as the romance is there, then marriage-nya bisa dipertahankan. Tetapi when we fell out of love, then it is one of the factors, the big determining factors untuk bercerai. Buat apa? Nggak ada perasaan lagi kok, Pastor. Udah nggak cinta lagi. Padahal perasaan yang kita tahu itu dimulai dari perbuatan dulu. Betul ya, karena feelings follows our action. Nggak bisa sebaliknya. Of course, kalau kita bicara fall in love, sebelum kita ada action, kita sudah fall in love dulu. Bisa karena apa? Dari pandangan pertama, dari kata-kata yang diucapkannya kata-kata tepat gitu. Tetapi untuk melakukan keberlanjutan di dalam perasaan ini, itu harus dipertahankan dengan yang namanya tindakan. Oleh sebab itulah, love is a verb, is never a feeling. Kalau di dalam konteks, saya koreksi. Love is mainly a verb, but a feeling is a bonus biasanya. Sehingga ketika kita dapat feelingnya, puji Tuhan, haleluya gitu. Yang mana biasanya selalu dapat kalau kita melakukan the verb part. Love is, tadi. Makanya kita bicara kasih yang sabar, kasih itu mengampuni dan lain sebagainya. Nanti di sana itulah jadi sebuah tindakan nyata di dalam kehidupannya kita. How your mindset mesh, ini kalau mau dibaca boleh, kalau enggak ya boleh. Kita biasanya enggak baca. Kita biasanya enggak baca, tapi enggak dibaca dengan mentis mautnya ya. Tapi biasanya saya baca sebelum saya mempersiapkan sesi malam itu, sehingga ketika ada sesuatu yang bisa saya sampaikan, saya bisa ambil dari sini, tapi nggak harus dibaca. Oh ya, ini reportnya kita nggak kasih ke mereka sampai sudah selesai kita bahas semua, baru kita kasih ke mereka. Supaya mereka nggak lari ke halaman selanjutnya dulu, karena biasanya mereka mau lari-lari ke halaman selanjutnya. Jadi kita cuman
share screen aja. Betul. Kalau fisik nanti kalau kita sudah onsite misalnya, maka seperti Yusak ini udah dicetak mungkin bisa dilambaikan yang kamu punya. Ya, yang ini maka kita lihat ini bisa dicetak seperti ini akan sedikit lebih jelas nantinya sehingga bisa dikasih lihat ke mentisnya atau kalau pakai device, pakai iPad boleh itu bisa kelihatan. Jelas kalau di HP kekecilan menurut saya. Oke, halaman keempat kita bicara. Oke, Mary mau jelasin restless dan reluctant. Nah, kalau restless itu seperti orang yang nggak siap komitmen gitu ya, maksudnya nggak unsure about the commitment to this person, apakah nanti akan work out atau enggak gitu ya. Kalau kita married, apakah aku bisa gitu hidup jadi istrinya atau jadi suaminya, ya itu restless, dia terlalu banyak pikiran gitu ya, terlalu banyak keraguan. It's like ants in the pants. Jadi kayak nggak bisa nyantai gitu ya di relationshipnya, something's bad gonna happen to this relationship. Nah itu restless. Kalau reluctant sebetulnya tadi yang kamu jelasin lebih ke arah reluctant. Dia nggak yakin bahwa ini akan work out karena biasanya ada fakta-fakta yang dia miliki sehingga membuat dia reluctant. Nggak masalah kalau ada dia di sana. Kalau dia ada di reluctant maka kita harus tanya, gali. Oke, kamu nggak yakinnya di mana? Loh iya, papa mamanya itu loh utangnya banyak sekali. Gitu. Oke, kalau utang banyak, yang khawatirin kamu apa berarti? Iya, aku khawatir nanti kekayaan keluargaku ditarik ke keluarganya dia. Oke, kalau sebetulnya ada opsi. Dia, nanti itu jadi tanggung jawabku. Gitu. Ya, nah itu kita bisa bantu perjelaskan sebetulnya ada opsi yang namanya prenup, sehingga memberikan rasa aman. Pisah harta sekali lagi dalam konteks yang tepat boleh dilakukan, tetapi konteks yang tidak tepat adalah ini melenceng sedikit ya. Pisah harta konteksnya nggak tepat ketika alasannya nggak percaya sama pasangannya. Ya. Aku nggak percaya sih karena dia ini orangnya boros, jadi lebih baik gua pisah harta. Atau pisah harta karena ya siapa tahu just in case nanti kita divorce, gua nggak mau kekayaan gua diambil dia. Nah berarti dia bukan resolute mindset. Sehingga betul, sehingga dari reluctant sampai rasional itu yang perlu dipertanyakan nanti tentu sama gitu. Apakah divorce itu an option kalau emang sampai buntu? Yang dua pastinya ini yang perlu lebih dicermati lebih dalam lagi, restless dan reluctant itu tadi ya. Kita well-being sekarang. Kalau kita yes. Master, boleh nanya nggak? Tadi kan Master bilang ini soalnya topik yang menarik yang pisah harta yang tadi kan yang nggak boleh. Ya. Terus kalau boleh emang ada syaratnya? Maksud tadi kan Pastor bilang kayak yes, very good. Very good. Ada beberapa yang menurut kami ada beberapa hal yang pisah harta ini tepat pada peruntukannya. Misalnya si suami ini kerjanya sangat high risk sehingga segala kerugian yang dialami oleh si suami ini nanti tidak menyeret harta keluarganya yang ada di nama istrinya. Ini sebagai salah satu exit strategy untuk bisnisnya dia yang sangat high risk. Atau misalnya si istri kerjaannya adalah properti yang suka jual beli tanah. Sehingga ketika dia harus terbang ke Palu misalnya, itu harus bawa suaminya. Suaminya padahal kerjanya 7 to 5 Monday to Friday. It's impossible untuk harus ikut dia senantiasa tanda tangan untuk ke notaris. Akhirnya for that reason, we do prenup. Ya nggak cuman kalau ke luar pulau aja, tapi memang sesama Surabaya pun ya emang ribet aja kan kalau harus selalu bawa istri ke notaris untuk tanda tangan, istrinya juga nggak tahu ini tanda tangan apa gitu kan. Ya, atau suaminya dalam hal ini karena belum tentu selalu si suami yang kerja properti gitu bisa aja. Jadi for that reason kita bicara nggak apa-apa. These are some of the excuses yang menurut kami masih make sense. Sehingga kita harus pertanyakan, oke, kamu mau prenup seperti apa? Oh ya, papa mama yang suruh. Oke, kamu tanya nggak ke papa mama kenapa papa mama suruh prenup? Oh ya, karena hutangnya keluarga mereka banyak. Oke, itu mungkin masih bisa diterima dalam hari karena tidak menyangkut antara pribadi ke pribadi. Sehingga, tapi di sini akan sangat besar tapinya. Berarti si pasangan harus dikasih tahu, oke, Hon,
as you know, your family has debts, ada utang, sehingga keluargaku mengajukan prenup. I know this is bukan suatu yang mudah untuk kita telaah. I want to assure you, aku mau meyakinkan ke kamu bahwa aku percaya kamu 100%. Karena prenup ini faktor trust issue yang dipertanyakan. Sehingga satu kepada yang lain harus di re-establish lagi ketika itu terjadi. Apapun alasannya, meskipun untuk properti lah tadi, meskipun tadi untuk high risk business, itu harus ditekankan bahwa I trust you 100% and vice versa. Disitulah prenup tidak menjadi ganjelan, tetapi menjadi sebuah faktor yang menolong sebetulnya. Ya, mentis kita pernah waktu mau married, keluarganya yang cowok bilang, udahlah kamu prenup aja, pisah harta. Keluarganya yang cewek keberatan, karena apa? Loh, sama-sama berada, ngapain harus pisah harta dan sebagainya. Emang kamu curiga mau tak makan apa? Seperti itu. Kalau iya sih, aku dulu sebelum nikah, papaku bilang, guys nanti kalau misalnya tiba-tiba dibahas masalah prenup, kamu nggak boleh tersinggung, karena gimana pun kan si Jeffrey kan ada pabrik. Jadi nggak boleh tersinggung gitu. Si papa sih bilang, papaku. Terus nanya kan sama dia, apaan sih, udah nggak usah ngomongin kayak gituan gitu, ya udah. Ya. Karena tuh itu banget, sensitif banget kan. Terus kayak, emang gue mau makan duit loh gitu kan. Ya. Terus jadinya this mentis itu came to us untuk nanya, loh gimana? Ya again kita tekankan, asal dia punya alasan itu bukan karena ya in case kita cerai atau ya aku nggak percaya sama kamu atau misalnya pernah diselingkuhin gitu ya dianya. Bukan karena itu. Terus akhirnya mereka bilang, oh iya ya, kalau untuk supaya aku nggak usah ke notaris bolak-balik, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke, kita udah setengah jam masih di halaman 4. Told you. Jadi I think we need to move a little bit faster. Nggak apa-apa. Saya rasa nanti pastinya kan Anda akan go through this Simbis with us. Indra sama Andi, Jeffrey sama Grace, Roy sama Lita juga sesi keduanya belum. Nanti akan dapat lebih banyak harusnya. Bisa lebih paham lah maksudnya cara pembawaannya seperti apa. Well-being ada 4 hal yang harus dibahas. Self-concept ini tentang pribadinya. Cara pandangnya kita terhadap kita sendiri, saya terhadap saya, Mary terhadap Mary. Empati ini pastinya terhadap orang lain. Healthy autonomy ini kemampuan untuk berdiri sendiri. Kalau ingat di kelas committed kita bicara stages of life dari anak-anak itu kita dependent, betul ya. Kemudian independent, kita menjadi pribadi yang independent dulu, baru bisa interdependent di dalam pernikahan. Nah, kalau kita masih di stage yang dependent, apa-apa masih mama, apa-apa masih tanya papa, maka dia sebetulnya belum independent. Nah, disinilah akan nongol secara tidak langsung, dan itu harus kita ingatkan kembali bahwa mereka perlu menjadi pribadi yang bisa independent dulu, baru bisa interdependence-nya bisa sangat bersinergi dengan baik. Karena suatu hari, kalau Tuhan mengizinkan, pastinya salah satu dari kita akan dipanggil Tuhan lebih dulu, dan kita harus kembali bisa menjadi independent. Nggak harus cari pasangan yang lain segera gitu. Meskipun ya itu bisa jadi opsi, tetapi itu bukan solusi yang harus dicari secara langsung. Kemudian di sini ada flex-nya. Mary adalah wanita yang sempurna, tidak punya flex di sini. Saya nggak tahu kenapa nggak keluar flexnya. Itulah kenapa saya pilih dia jadi istri saya kelihatannya. Tetapi saya ada 2. Gitu. Jangan terganggu dengan angka. Ada yang angkanya 9, 11, 13 gitu. Jangan terganggu di sana. Dan nggak harus semuanya bisa dijelaskan secara detail. Tetapi mungkin kita ambil beberapa poin yang bisa kita gali, betul. Terutama ketika ada addiction to pornographic materials. Addiction-nya biasanya nggak dibilang addiction apa. Ya, addiction ada kalau nggak salah. Nggak ada. Ada. Porn ada. Kalau porn pasti nongol. Kemudian abuse. Abuse ini kita tanya sexual abuse, physical abuse, emotional abuse. Emotional berarti verbal ya. Di abuse sama papanya, sama kakaknya mungkin, atau temennya, atau dibully, betul, dan lain sebagainya.
ini bisa kita bahas di caution Atau flags-nya. anger. Ya. Ada Nah, anger. Anda lihat Mary 86, saya 82, kalau di jumlah seharusnya sekitar 84. Tetapi disinilah namanya sinergi itu terjadi. 1 + 1 bukan 2, tapi 1 + 1 sama dengan 3. Atau kalau Alkitab bilang 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang dapat mengejar 10.000. Disinilah 92% marriage well-being-nya kalau menurut Simbis. Artinya this is yang menentukan marriage momentum itu tadi dari sini kira-kira. Kami nggak bisa pinpoint, ya kami nggak bisa pinpoint di angka berapa yang high, angka berapa yang medium, tetapi menurut kami 85 ke atas high, kemudian 70-85% kemungkinan di medium, di bawah 70% itu low. Ini cuman perkiraan kami, belum tentu tepat. Di sini maka kita bisa bahas 3 faktor yang menarik, trust, stability, and similarity. Similarity berarti persamaan. Kalau ada persamaan bagus, kalau nggak ada bukan berarti itu faktor yang juga membuat mereka akan renggang. Justru perbedaan bisa menjadi faktor penguat sebetulnya. Stability ini penting. Ada kestabilan nggak di dalam relationship-nya? Karena kalau putus nyambung. Ya, kalau putus nyambung pastinya akan nggak stabil nongol di sini begitu ya. Nah, trust ini this is the biggest issue in relationship karena ini salah satu pilar yang terbesar di dalam sebuah pernikahan dan dalam relationship. Jadi we need to make sure that they have the trust toward each other, satu sama lain betul-betul percaya. Oke, halaman ke-5 dan ke-6. 5 ini agak cepat karena bicara tentang konteks, tapi dalam hubungan social life. Jadi konteksnya ada yang dari keluarga langsung, dari in-law, hubungan dengan calon mertua dalam hal ini kalau mentis ada, kemudian dengan mutual friends, jadi teman yang kita berdua kenal, itu namanya mutual friends. Yang satu lagi adalah social support from my faith community. I care, gereja. Betul. Apa yang perlu dilihat dari sini secara cepat, biasanya saya melihat semua yang di atas 7, ini kan 7 kira-kira di sini ya, semua yang di atas 7 itu cukup baik dan tidak perlu jadi red flag untuk kita. Lita ada pertanyaan mungkin tadi, ini ya nilainya dibaca aja 1, 2, 3, 4, 5, ini 7 kira-kira, ini 8, 9, 10. Kamu salah Kira-kira itu begitu. yang prioritizing time. Kenapa? Kamu pastinya nggak lebih dari aku. Soalnya kamu malas pergi. Ya. Oke, nggak tahu kenapa ada di 10 ini. Anyway, di sini yang biasa jadi red flag saya, kami berdua adalah ketika hubungannya di bawah 7 atau bahkan di bawah 5, ini akan jadi sesuatu yang kami biasanya drill sedikit. Kami jelaskan pada mereka bahwa orang tua, sekali lagi yang 2 di atas ini kan hubungannya sama keluarga dan sama orang tua ataupun calon mertua nantinya. Kita mau ingatkan ke mereka bahwa tugas kita adalah sebagai anak, sebagai calon menantu ataupun calon in-laws adalah menghormati mereka. Itu tugasnya kita. Kita nggak harus selalu sepakat dengan mereka, tetapi tugas kita adalah menghormati mereka. Karena hormat ini kita berikan. It doesn't have to be earned, but we are giving it freely. Kita menghormati mereka. Apalagi kepada orang tua, itu sudah perintah dari firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Mutual friends ini bisa dibahas pastinya ketika ada, misalnya Mary nggak setuju dengan salah satu teman saya yang suka mabuk-mabukan misalnya, yang Mary kenal. Nah itu bisa nongol di sana dan bisa dibicarakan. Berarti ada lingkungan di sekitar saya yang membuat Mary merasa nggak nyaman ketika saya hangout dengan mereka. Dan faith community harapannya pasti tinggi. Ketika itu rendah, nah itu kita pertanyakan, kalian di I Care mana ya? Kalian sudah berapa lama bergereja? Ini jadi pertanyaan tersebut. Apa yang buat kalian nggak nyaman ada di komunitas gereja gitu? Karena mereka kasih angka 4 misalnya. Kita coba gali, coba kita bantu untuk mereka supaya bisa merasa nyaman itu seperti apa. Apakah mereka belum menemukan komunitas yang cocok? Atau mereka memang punya kepahitan dengan beberapa pemimpin gereja yang ada, itu bisa kita gali sedikit sehingga kita bisa bantu untuk mereka, untuk arahkan mereka. Nah, yang menarik ini kita bicara halaman selanjutnya, di halaman 6 kita bicara tentang keuangan. Finance is always an intriguing subject karena di sini biasanya akan banyak sekali isu-isu yang keluar gitu ya.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu, kata firman Tuhan. Justru disinilah makanya kita perlu gali sedikit lebih panjang. Biasanya yang money style, yang hijau ini selalu opsinya adalah spender atau saver gitu aja. Kalau dua-duanya saver, bagus lah gitu. Tapi kita ingatkan untuk ya ada susu, ada madu gitu ya. Enjoy life, enjoy Betul. present. Kalau susu berarti ya harus digunakan, kalau enggak rusak. Kalau madu bisa disimpan lama. Intinya ada yang savingnya harus jangka panjang, ada yang jangka pendek harus digunakan memang untuk expenses liburan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dua-duanya spender, kiamatlah mereka begitu. Sekali lagi, spendernya juga sampai spender sejauh apa gitu. Spendernya kalau spender yang sekali lagi mereka bisa aja menilai dirinya spender, tapi sebetulnya nggak terlalu spender juga. Masih boleh dikatakan a saver. Tetapi kalau dua-duanya spender beneran, artinya nggak bisa jaga keuangan, itu cukup bahaya. Nanti kita bisa tanya siapa yang akan di pertanyaan kelas juga ada sih. Siapa Betul. yang akan take care of finance? Ya, siapa yang manage keuangan di keluarga nantinya? Atau pertanyaan yang termudah adalah siapa yang punya tabungan dari kalian berdua? Oh, nggak punya gitu. Nah, ini bahaya. Berarti dua-duanya pure spenders. Karena kita tahu ada berapa mentis gitu ya, gaji habis, gaji terima sudah langsung habis, lewat aja di rekening gitu. Nah itu tipe seorang spender memang. Bukan, ada yang begini, almost at the end of the month, oh masih ada duitnya, time to go to Zara. Nah, ya itu spender banget. Mary by the way barusan kembali bekerja dan dia tadi pagi barusan ngomong, Hon, aku udah mulai pikir-pikir nanti duit gajiku itu, aku nggak tahu digaji berapa sih, tapi duit gajiku mau dipakai buat beli apa ya gitu. Ini spender banget gitu ya. Belum tahu gajinya berapa udah mau belanja. Ini apa nggak bahaya ini? Inilah seorang spender. Nggak belanja apa-apa, cuman mau beli serum. Ya itu yang mahal masalahnya, serumnya. Gaji kamu ya mungkin nggak cukup buat beli serum. Menghina. Oke, let's come back here. Budgeting skills yang orange. Yang orange ini ketika bicara budgeting skills, maka ini ada biasanya 3 kalau nggak salah. Atau 4. Yang keempat adalah what is budget. Nah, ketika orangnya mengisi what is budget, berarti dia ngomong, gua nggak ngerti budgeting sama sekali deh. Itu bahaya. Atau biasanya ya, I've started one, but didn't stick to it. Yang ini biasanya opsi yang paling tertinggi, I live by it religiously. Artinya saya sudah menghidupinya berdasarkan budget. Yang opsi keempatnya kalau nggak salah di tengah-tengah itu adalah saya lupa, tapi ada kelihatannya 4 stages. Nah, di budgeting skill ini kita perlu jelaskan. Budgeting skill ini bukan hanya pemikiran saja, oh ya kira-kira lah gue tahu pastor gitu, untuk makan habis berapa, untuk listrik habis berapa. Bukan. Budgeting skill adalah betul-betul mengalokasikan dana yang sudah kamu siapkan untuk keperluan yang sudah pasti. Rumah tangga itu perlu apa? Air, listrik, sampah, uang sekolah, gaji pembantu, kalau ada gaji suster nantinya, belanja dapur depan, dapur belakang, kemudian uang makan, jajannya kita, kalau makan keluar 1 bulan itu berapa kita batasi. Itu namanya budgeting skill. Bukan berarti ya kira-kira lah kita makan keluar seminggu sekali, sebulan 4-5 kali, ya kira-kira habis segini. Itu perkiraan, bukan budgeting. Kalau budgeting berarti kita sudah ada angka yang kita alokasikan, X juta misalnya untuk makan keluar. Nah disinilah kita harus mengevaluasi. Kenapa perlu budgeting? Karena budgeting sekali lagi merupakan kunci di mana kita bisa mengikuti irama ups and down. Sekali lagi, banyak mentorsnya kita diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, di mana keuangan bukan sebuah hal yang mereka struggle, sehingga they might not feel the need of doing budgeting. Tetapi saya selalu tekankan ke teman-teman mentors, anak-anak kita belum tentu diberi kesempatan yang sama dengan Tuhan yang kita miliki saat ini.
Mungkin mereka misalnya menikah dengan seorang misionaris yang akhirnya harus belajar untuk mengikatkan pinggang mereka di waktu-waktu tertentu. Bagaimana mereka bisa menghidupinya? Cara termudah adalah ketika mereka sudah melihat kita sebagai orang tua biasa menghidupi budgeting skills. Dan akhirnya kita terapkan ke anak-anak kita. Sehingga ketika suatu saat kita harus income-nya berkurang, maka kita langsung tahu mana yang harus dipangkas. Nah, seringkali ketika teman-teman ini mengalami masa krisis atau krismon ataupun kekeringan di dalam keuangan, mereka akhirnya kebingungan. Gimana nih bisa hidup, pastor, dengan gaji segini udah tahu-tahu habis gitu. Well, kalau kamu sudah tahu bagaimana budgeting, saya rasa bukan akan sangat lebih mudah, tetapi akan sedikit lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Pokoknya tema besarnya adalah lebih besar tiang daripada pasak, itu seharusnya. Karena nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga ketika kita bisa menyesuaikan itu, apabila kita punya budgeting itu, maka kita untuk menyesuaikan akan sedikit lebih mudah. Oleh sebab itulah budgeting skill ini biasanya saya elaborasi cukup panjang dan saya tekankan ke teman-teman. Financial fears, ini ada 4. Ada 4, kalau lack of security, di mana kami berdua, ini biasanya berhubungan dengan masa depan. Lack of security ini berbicara tentang emergency funds. Kotak P3K. Kotak P3K yang mana kita jelaskan kalau misalnya nanti waktu mereka menikah yang jadi breadwinner-nya hanya satu orang saja, yaitu suami, maka mereka harus punya kotak P3K-nya itu 6 kali cost of living setiap bulan. Betul ya? Betul. Oke. Tapi kalau mereka berdua akan bekerja, jadi kita kita mengajarkan bahwa mereka perlu 3 kali COL, cost of living. Ya. Gitu. By the way, nanti ada marriage check up yang diajarkan oleh Pak Yuwono dan Ibu Astuti, itu bicara tentang financial. Tanggal 26 April ini, so make sure setiap hari kita hadir, will be blessed. Dia akan bicara banyak tentang seputar keuangan, ada mungkin sedikit singgung investasi. I think we'll learn a lot from there as well. Jadi kita bisa petakan P3K itu apa dan lain sebagainya. Lack of influence di sini saya akan sedikit lebih cepat. Itu biasanya karena yang pegang uang misalnya Mary. Saya akan merasa bahwa, aduh, aku ketika mau minta uang jajan aja harus dibatasin. Misalnya itu namanya lack of influence. Atau misalnya mau liburan, nggak boleh, ngapain liburan gitu, nggak usah gitu. Nah itu lack of influence. Kalau lack of respect ini tadi, karena mungkin biasa dia sebelum menikah dia pegang uang, sehingga dia dengan bebas untuk bisa kasih uang ke siapapun yang dia mau. Sekarang karena dipegang oleh pasangannya, maka dia merasa, gue ini sekarang nggak pegang uang, nggak dihormatin nih. Kira-kira seperti itu. Nggak punya power. Nggak punya power, karena dia berpikiran money equals power. Gitu. Yang keempat adalah not realizing dreams. Masa depan ini hubungannya. Yang keempat di financial fears. Sekarang yang keempat di money matrix yang abu-abu ini hutang. Hutang ini perlu dipertanyakan. Ya, silakan Andi. Itu yang financial fears. Ya. Pilihannya kan ada lack influence, security, respect, and not realizing dreams. Betul. Itu harus salah satu. Biasanya pasti keluarnya salah satu dari si suami atau si istri. Salah satu dari 4 itu pasti ada. Maksudnya bisa aja lebih dari satu sih sebetulnya. Tetapi kalau bis keluarnya cuma satu. Maksudnya bisa aja kita P3K-nya nggak punya dan takut akan masa depan. Sangat bisa. Tetapi biasanya yang keluar cuma salah satu yang tertinggi aja dulu. Tetapi boleh digali. Boleh digali misalnya, iya aku tapi juga khawatir masa depan ini semuanya tambah mahal, anak-anak sekolahnya tambah mahal dan lain sebagainya. Boleh digali dari sana pastinya, nggak masalah. Iya. Oke, kalau kita bicara hutang, maka hutang ini nanti akan nongolnya adalah misalnya kalau kita dikatakan no financial debt, tapi ada yang dikatakan some financial debt atau a big amount of financial debt. Nah, ini perlu kita gali lagi. Hutangnya hutang apa? Hutang produktif atau konsumtif? Oh, hutang produktif, pastor, untuk kerja.
nggak masalah, kita nggak perlu gali lebih dalam. Oh iya, ini hutang kredit card, Pastor. Nah, itu perlu ditabokin gitu ya. Kredit card-nya suruh potong, kredit card-nya suruh dibuang supaya dia nggak jadi konsumtif, karena konsumtif ini sangat berbahaya pastinya. Atau kalau dia nggak bisa jawab konsumtif atau produktif, tapi aku pakai untuk investasi. Nah, this is a gray area. Pinjem bank untuk diinvestasikan di robot misalnya. Kelihatannya sih mungkin baik gitu ya, tetapi bisa aja suatu saat karena kita nggak tahu robot ini bisa meledak atau enggak, karena ini bisa aja sebuah ponzi, ataupun kita nggak usah ngomong ponzi dulu deh, kita ngomong saham gitu. Jadi ambil bank, pinjaman bank, kemudian kita masukkan ke saham dengan harapan yang dihasilkan lebih besar daripada bunga pinjaman bank, itu resikonya akan sangat tinggi. Kecuali memang Anda kerjaannya adalah trader 100%, berarti Anda sudah tahu faktor resikonya. Tetapi kalau Anda pasif trader dan Anda pinjam bank untuk menjalankan investasi, ini adalah sesuatu yang menurut saya di gray area hutangnya. Ada yang menjaminkan rumahnya untuk investasi. Again, tergantung portfolio daripada si orang ini gitu ya. Sekali lagi Mary bilang, saya nggak setuju, Mary dan saya nggak setuju seperti itu. Tapi kalau orang tersebut investasi portfolionya atau tipenya adalah high risk investors, maka ini sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Sekali lagi semuanya harus ada hitungannya dan ada faktor konsekuensi yang harus kita pertimbangkan. Saya suka ini Money Talks. Ketika sudah ada di sini, biasanya saya akan minta para mentis untuk menjawab salah satu ini supaya bisa satu atau dua, minimal satu tapi paling tidak dua. Misalnya Jeffrey, nanti saya akan tanya ke Jeffrey. Jeffrey mungkin bisa jelasin, in my home growing up money was. Nah, Jeffrey mungkin akan menjelaskan, ya money was okay. Aku merasa saya aja deh. Ketika saya ditanya gitu, suruh menjelaskan, in my home growing up money was okay. Nggak ada kekurangan. Saya merasa bahkan cukup, sedikit berkelimpahan secara keuangan. Sedangkan Mary di lain pihak dia ngerasa aku ini kok miskin sekali gitu. Padahal papanya punya pabrik, punya keuangan yang cukup baik, tetapi papanya memang membatasi anak-anak ini sehingga merasa di awal-awal remajanya Mary merasa sangat miskin gitu karena merasa nggak pernah keluar negeri gitu. Sedangkan saya sebaliknya, saya hampir setiap tahun sekali dua kali pasti keluar negeri. Perbedaannya di sana. Dulu aku mau beli pensil Keropi aja mikir. Ya, berapa ini. Jadi di situ akan membuat kita melihat apa ya, money style-nya kita secara overview. Oh, gini ternyata si Mary itu waktu kecil dia banyak harapan-harapan yang nggak terwujud, sekarang ini makan jadi spender. Ini mungkin pengamatan seorang suami yang mau istrinya berubah menjadi saver gitu ya. Jadi bermimpi boleh. Setiap saat selalu dibahas biasanya. Tapi ini top point ini bisa dipertanyakan gitu. Oke, ketiga deh coba gitu. What you may not know about me and money is. Nah, Mary bisa jawab, for me money is always something yang harus diusahakan, harus ada. Nah, kita berarti tahu di situ hatinya dia. Berarti di sini kita perlu mengingatkan kembali bahwa where your heart is, where your money is, there your treasure. Your heart is. Ya, where your treasure is, there your heart. Di mana hartamu berada, di situ hatimu gitu ya. Ini boleh di poin-poinnya boleh diingatkan. Diminta isi aja. Kadangkala karena ini semuanya dalam bahasa Inggris, maka teman-teman harus terjemahkan sedikit dalam bahasa Indonesia. Untuk mereka yang nggak paham. Makanya di awal biasa ada baiknya ditanya gitu. Kalian comfortable apa? Comfortable nggak baca ini pakai bahasa Inggris untuk pemahaman ini? Oh enggak sih. Oke, kalau enggak aku akan coba translate ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, berhenti di sini sebentar. Di ini almost halfway. Mungkin ada pertanyaan? 1 jam udah. Enggak, 45. 45 ya. Oke. Can we move on? Bisa ya, lanjut ya. Sedikit lebih cepat lagi. Ini harusnya di bagian-bagian ini sedikit lebih cepat. Konteks ekspektasi. Ekspektasi ini saya rasa cukup mudah.
ini melihat mom and dad-nya Mary seperti apa, Mary dan saya seperti apa, penilaiannya Mary. Di sini Mary dan saya seperti apa, penilaian saya. Dan ini sudah dibagi dua kategori. Yang atas itu dua-duanya sudah sepakat, berarti seharusnya nggak perlu dibahas. Misalnya providing income. Mary setuju dan saya setuju juga bahwa yang cari duit adalah saya. Jadi ini selesai, permasalahan nggak perlu dibahas. Kemudian misalnya di sini caring for a pet, Mary bilang saya yang care. Ternyata hari ini tidak, anjingnya saya yang ngurus untuk pipisin, gitu ya. Sehingga ini sebetulnya salah ini. Jawaban saya waktu itu saya sebetulnya bilang nggak mungkin saya gitu. Ternyata sampai saya sudah tidak lagi membersihkan diaper anak-anak, tapi saya masih ngelap pantatnya si asu ini sampai hari ini gitu ya. Jadi ini sebuah salib yang harus saya pikul memang. Sampai seumur si anjing ini, nggak tahu umurnya berapa tahun. Anyway, yang perlu diperhatikan adalah yang di bawah sini, yang masih belum sepakat berarti. Terutama ketika itu poinnya poin besar, misalnya providing incomes. Saya misalnya bilang Mary dan saya cawang di sini misalnya. Yang di atas ini ya kita lihat, Mary dan saya harus cari nafkah bersama-sama. Sedangkan Mary bilang harusnya kamu aja. Nah ini berarti nggak sepakat. Dan ini adalah poin yang cukup besar yang harus didiskusikan. Poin yang kecil tuh misalnya seperti ini, taking out trash. Ini poin yang nggak seberapa besar lah. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin akan jadi poin yang besar gitu ya. Kalau di Indonesia saya rasa nggak jadi sebuah poin yang besar. Biasanya yang besar-besar itu making major decisions. Betul, ini besar. Terus initiating talks about marriage. Betul. Sama disciplining children. Ya, itu those are big major ones. Atau staying home with children juga kadang bisa. Betul, Cuman ini bisa. nggak terlalu. Jadi yang di sini sebetulnya Anda bisa lihat apakah ini saya atau Mary atau dua-duanya gitu ya. Di sini ketika gassing up the car, dua-duanya, both. Ini akan melihat cukup sederhana. Dynamics. Disinilah 7 halaman terakhir bicara tentang dynamics atau sinerginya bagaimana antara si laki dan si perempuan ini. Nah, ini kalau kita sebutnya bunga biasanya karena bentuknya seperti petals of flowers. Ada sekitar 7 atau 8 ini ya. 7. Ada 7 petals. 8 sih. 8 petals. Dan masing-masing bisa berbeda ataupun sama. Dalam hal ini saya berdua, saya dan Mary berbeda. Saya pioneering, Mary adalah cooperating. Bisa dibaca nantinya. Cooperating itu life of the party. As the title itself, you can see bahwa Mary orang yang lebih sosial, saya yang lebih introvert gitu ya. Disitulah nanti kita bisa bahas lebih sedikit gali lagi lebih panjang ketika ini Anda baca. Saya nggak akan ambil waktu ini untuk membaca masing-masing, tetapi nanti kita bisa bagikan untuk setiap petals-nya ini ada penjelasannya. Jadi Anda bisa baca yang masternya ataupun yang nanti dari report mentisnya Anda. Tetapi ini setiap petals ini ada 3 poin besar yang biasanya menggarisbawahi. Cooperating spouse itu service oriented, peacekeeper, patient. Sedangkan kalau pioneering spouse itu result oriented, kemudian bold dan inovatif. Nah, yang perlu dibaca lagi dari bunga ini adalah yang pertama, pioneering spouse ataupun yang cooperating spouse atau petals yang lain. Yang kedua adalah lingkaran yang biru. Lingkaran yang biru ini berbicara tentang apakah orang ini, pasangan ini, task oriented atau people oriented. Saya task oriented. Jadi saya pure task oriented. Istilahnya saya nggak peduli orang gitu. Anda mau jungkir balik asal tasknya selesai, I'm happy. Dan saya bisa istilahnya applause Anda untuk itu gitu. Meskipun dia nangis darah gitu ya di belakang saya gitu, tapi saya nggak peduli gitu. Tapi kalau Mary sebaliknya gitu, dia tesnya kadang-kala bisa agak minus, nggak apa-apa lah, terlambat dikit selesainya, tapi yang penting dia nggak stres, dia nggak bunuh diri gitu. Sehingga dia people oriented. Yang kedua lingkarannya adalah lingkaran yang orange atau yang kuning. Faster pace versus slower pace. Saya on the faster pace, Mary on the slower pace. Meskipun Mary di sini kalau kita ngelihat setengah-setengah. Jadi dia bisa sebetulnya menempatkan diri kapan harus cepat, kadang kapan harus lambat. Disitulah ada sinergi.
Oke, coba saya lanjut ke halaman berikutnya. Masih dinamika, sekali lagi 7 halaman berikutnya ini bicara tentang dynamics. Dynamics yang di sini bicara tentang bagaimana mesh antara cooperating dan pioneering spouse. Di sini bisa dibaca, you two balance each other nicely, Anda bisa baca nanti. Kemudian biasanya itu pasti ada keyword ya, di dalam penjelasannya itu, misalnya misalnya something like maka si A, si cowok ya, maka si cowok harus punya grace kalau si cewek itu drop the ball. yang misalnya. punya grace cuma Jeffrey dalam hal ini. Yang lain nggak boleh. Ya, contohnya seperti itu. Jadi bisa dipertanyakan kayak, oke, jadi misalnya yang cewek ini lalai gitu, kamu misalnya dimintain tolong apa gitu, responnya yang cowok gimana? Oh iya, dia pasti marah, dia pasti ini, dia pasti itu. Nah, di situ kita bisa kasih tahu bahwa oke, di sini bilang bahwa kalau misalnya she drops the ball, once or twice gitu, you should extend grace. Contohnya di sini Mary cooperating spouse, be more comfortable as a player. Di sini dikatakan bagus sekali, but you can't take this for granted. Artinya, this is exactly me. Sometimes I take her for granted karena who she is. Sehingga saya nganggap ya harusnya memang begitu. Gitu. Nah, Simbis mengatakan karena saya punya tendensi seperti itu, saya diingatkan kembali, I need to appreciate her more. Bahwa spouse seperti ini adalah spouse yang perlu di-celebrate. Jangan dianggap ini sesuatu yang selayaknya memang harus dilakukan sama dia. So these are some of the keywords ya. Apalagi? Sama itu. Ya, selanjutnya tuh, when a pioneering spouse and cooperating spouse marry, they will need to work hard to maintain equilibrium in their marriage. Yeah. Otherwise, Mary can get left in the wake of Bobby's fast-paced and aggressive approach. Karena seringkali memang aku merasa, you please slow down gitu loh. Aku nggak bisa get you kalau kamu jelasinnya gitu, dianggap kayak aku tuh udah mikirnya seperti dia, nggak bisa gitu loh. Jadi he needs to slow down, he needs to go where my level is, karena aku orangnya bukan teknik, sedangkan dia sangat teknik gitu, sangat teknis gitu ya. Jadi dia perlu go where my level is, menjelaskan dengan cara yang aku bisa mengerti gitu. Betul. Biasa itu terlihat dari cara jalan juga. Cara jalan kami di mall dulu kalau masih belum pandemi, saya jalan selalu jauh lebih cepat dari Mary, dan saya ketika ayo hon gitu ya, saya tangannya di belakang begini, tapi pace saya jauh lebih cepat dan saya lebih tinggi dari Mary, sehingga kaki saya ini jauh lebih jauh melangkahnya. Dia itu nggak bisa catch up dengan saya. Sehingga dia bilang, if you want me to hold your hand, you better slow down. Dia bilang gitu. Nah, ini sama dengan cara pemikiran saya sebetulnya. Sehingga ketika saya harus menjelaskan dia untuk mendapatkan sinergi, saya harus slow down sedikit. Ini bukan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh. Enggak seperti itu. Karena di dalam saya cepat, sebetulnya saya ceroboh. Sehingga ketika saya slow down, disitulah saya lebih berhati-hati dan akhirnya saya bisa melihat blind spot saya lebih jelas. Maka ini sebetulnya akan menjadi sinergi yang lebih baik. Jangan melihat kekurangan pasangan kita dari kacamatanya kita. Karena saya yang fast pace bisa melihat dia, you need to run faster. Padahal sebaliknya kadang-kadang Tuhan mau bicara sama kita, you need to run slower. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa kita ini bisa bersinergi sebetulnya. Oke, kemudian di halaman ini berbicara tentang strength you bring to your marriage. Apa aja? Misalnya Mary di sini, make people feel at ease. Biasanya ini akan selalu benang merahnya sama. Karena Mary ini orangnya sosial, bisa bergaul dengan mudah, sehingga siapapun yang bertemu dengan Mary itu seperti udah kenal lama gitu. Sedangkan orang yang bertemu saya sudah kenal 10 tahun masih seakan-akan asing, kira-kira seperti itu ekstrimnya gitu ya. Makanya ini strength-nya Mary. Sedangkan saya strength-nya apa? Keep us from getting stuck in a rut. Karena apa? Saya maunya selalu ada mobilitas, ada sebuah pergerakan. So this is something yang bisa nanti di celebrate, di treasure on each other. Sehingga ketika melihat bahwa Mary itu orangnya kelihatannya slow, padahal dia lagi bersosial dengan orang-orang di sekitar, itu sebetulnya akan membuat
suasana lebih cair, dan akhirnya message yang disampaikan mungkin bisa lebih mengena dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian style. Style ini style apa? Ini style tentang bagaimana kita melihat hal di sekitar kita. Yang pertama, solving problems. Mary stylenya adalah reflektif, saya agresif. Agresif saya 2, nggak terlalu ekstrim sebetulnya. Tetapi ini juga akan jadi sebuah permasalahan ketika saya mau menyelesaikan permasalahan, saya pasti maunya secara agresif. Saya tackle dengan 1, 2, 3, 4 gitu. Sedangkan Mary maunya reflektif, lebih dipikirkan lebih dalam lagi. Secara influencing, saya secara fakta, saya yang biru ya, 7. Mary secara feeling. Nah, ini akan menentukan juga bagaimana kita mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian reacting to change, Mary netral, saya resistance. Saya biasanya nggak mau berubah. Making decisions, saya hati-hati di 2, nggak terlalu hati-hati juga. Mary di netral. Influencing each other itu kamu cerita. Kalau misalnya liburan itu. Ya. Cerita saya biasanya tadi contohnya adalah kalau mau liburan, influencing Mary ini saya jelaskannya adalah saya gambarkan itu tadi, tempat yang indah, tempat yang bakal kamu bisa enjoy. So it has to do with feelings, sehingga saya bisa dapat buy-in-nya dia. Padahal di benak saya yang paling murah gitu kan ya, yang paling nggak boros gitu, sehingga saya kemas dalam bentuk feeling gitu. Tetapi sebaliknya, dia kalau mau influence saya ngomong liburan, maka dia harusnya fact oriented. Hon, ini murah loh Hon, ini nggak bisa dapat lagi loh dengan harga sekian ini gitu. Sehingga ayo kita liburan ke sini. Nah, karena saya fakta oriented, maka saya lebih mudah dapat buy-in-nya seperti itu. Itu kira-kira begitu ya untuk mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini masih bicara tentang liburan. Tapi sebetulnya dengan banyak hal kita bisa bicarakan apabila kita paham bagaimana kita bisa mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena pakar relationship John Gottman berkata bahwa a working marriage, pernikahan yang bisa langgeng sampai kakek nenek, itu biasanya pernikahan yang mana satu dengan yang lain mau dipengaruhi, influencing each other. Nah, seringkali kita merasa saya nggak bisa mempengaruhi dia lagi gitu. Well, mungkin kamu nggak sadar bahwa Mary itu dipengaruhinya dengan feelings. Sedangkan saya, karena saya engineer, saya biasanya menunjukkan fakta terlebih dahulu. Sedangkan sebaliknya Mary karena biasanya by feeling, dia berusaha mempengaruhi saya dengan feeling. Nggak bisa karena saya fact driven. Nah, disinilah kita perlu memahami ini lebih lanjut. Sehingga kalau ini kita gali, sebetulnya banyak sekali treasures yang tersembunyi yang kita bisa kuak bersama-sama gitu ya. Oke, dinamika yang berikutnya love. Ini bicara tentang ada seksnya nanti di sini. Oh, malah majority bicara seks sih. How each of you would improve your sex life. Laki biasanya kata frekuensi ini akan nongol gitu ya. Jadi maunya lebih banyak, lebih spontan. Kalau saya intentionality, ini intentionality berarti dari dia yang memulai, nggak harus dari saya. Karena sekali lagi sex drive menentukan. Ketika sex drive-nya siapa yang lebih tinggi, biasanya dia yang lebih mau memulai terlebih dahulu. Tetapi kalau dia mulai terus, dia juga ada sebuah perasaan, ini bicara dalam hal ini diri saya ada perasaan di mana saya nggak diinginkan. Padahal seorang lelaki pun mau diinginkan gitu ya. Kemudian kalau cewek, dalam ini Mary bicara cleanliness, foreplay, and frequency. Ini bohong ini yang ini. Ngaco ini nomor 3. Nggak ada ini. Oke, let's move on. Ini udah berapa tahun yang lalu. Let's talk about sex. How do you rate your desire? Ini biasanya kita bahas sedikit gitu ya. Mary 7, saya 8. Kalau di mereka yang belum married, itu yang pertanyaan di atas kiri itu, are you abstaining from sex? Ya. Ketika jawabannya tidak, maka kita perlu gali. Tapi kadangkala mentis kita salah ngisi karena mereka nggak paham betul pertanyaannya. Jadi dipastikan aja bahwa, karena ini kan semuanya in English ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa, maksudnya not abstaining from sex berarti kalian sexually active gitu. Di rephrase, di paraphrase gitu ya, supaya mereka mengerti. Oh enggak, kita
jaga kok. Oh ya udah, berarti ini salah jawab ya, gitu. Ya, of course di sini ada mentis yang pastinya tidak terbuka dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk membuka diri, tapi kerugiannya sebetulnya ada di mereka bukan di kita. Ya. Karena again we see holiness is a part of growing into maturity as a follower of Christ. Sehingga ketika mereka tidak menjaga kekudusan, sebetulnya yang dirugikan adalah mereka sendiri nanti dalam hubungan ini, yang bisa-bisa terkuaknya nanti setelah mereka ada di dalam pernikahan, yang mana kerugian-kerugian itu dampaknya tidak langsung, tetapi dampaknya bisa along the way in their marriage life. Karena sekali lagi ketika mereka sudah not abstaining from sex, seperti yang saya sebutkan di pertemuan kita sebelumnya, maka ini biasanya merusak trust satu sama lain. Ada trust yang dikompromi, gitu, seperti itu ya. Ini apa? Sama nggak kalau yang mereka my attentiveness to spouse need? Enggak, kayaknya saya sebentar. Oke, yang ini sama. Are you comfortable talking about sex? Biasanya yes and no, atau absolutely, atau okay, dan lain sebagainya. Yang di sini sama. How often do you expect to have sex? Biasanya yang di bawah kiri itu who do you expect to initiate sex? Oke. Yang bawah ya. Yang bawah. Terus yang sebelah kanan itu sama. Kalau yang atas, how do you rate your desire? Yang kanan. Berarti kanan seperti atas. ini ya. Alright, let's move on. Oh, ada itu sih. Oh, tapi enggak lah ya. Oh, salah. Maksudnya how often do you wish to have sex, itu ada yang ceweknya 10, yang cowoknya 3 gitu. Atau every once or twice every month gitu. Ya. Terus yang ceweknya yang kayak once or twice a week, itu kan bedanya jauh gitu. Betul. Nah, ketika bedanya jauh, kita perlu berjelas lagi, bisa-bisa sampai salah isi, atau memang betul. Kalau betul, kita jangan permalukan mereka, terutama kalau ceweknya sexual desire-nya lebih tinggi, sex drive-nya lebih tinggi. This is normal. Ini bukan sex mania gitu ya. Sehingga kita harus perjelas ke mereka gitu, karena mereka khawatirnya dijudge demikian. Kita jangan ketawakan mereka, kita jangan anggap ini sesuatu yang abnormal, tapi ini sesuatu yang sangat normal. Selama, sekali lagi, seks adalah hal yang kudus, seks adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan memang untuk di-enjoy dalam konteks pernikahan. So it's okay. Kita perlu jelaskan ke mereka dan kita bisa arahkan mereka. Sehingga yang laki perlu step up dalam hal ini kalau sexual desire-nya atau sex drive-nya lebih rendah daripada si wanita. Oke, attitude sekarang, dynamics, dan kita bicara attitude. Attitude di sini, oke, saya baca sini sedikit ya. Marriage was never intended to make you happy. You make marriage happy. Nah, you make your marriage happy. Ini biasanya saya baca karena saya penekannya di sini. Artinya apa? Sikap kitalah yang membuat pernikahan itu bahagia atau enggak. Bukan apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki. Bukan kamu yang bertanggung jawab to make me happy. Ya, kemudian penekanannya di sana. Bukan pasangan kita yang menentukan apakah saya bahagia dalam pernikahan ini atau tidak. Tetapi sayalah yang menentukan pernikahan ini bahagia atau tidak. Makanya attitude saya, sikap saya melihat pernikahan itu sangatlah penting. Sekarang kita mau melihat tentang sikap masing-masing. Nah, sikapnya Mary 80%, sikap saya 82%, which is quite good gitu. Sekali lagi, merah bukan berarti jelek ya, karena kita selalu berpikirnya biasa merah jelek. Ini merah itu yang cewek biasanya, sedangkan yang biru selalu yang cowok. Bicara attitude, bicara resilience. Resilience itu adalah grit. Resilience itu adalah kemampuan kita ketika dihantam untuk bangkit kembali. Itu namanya resilience. Ada yang resilience-nya low, ada yang resilience-nya wavering. Wavering itu bahasanya berarti bergelombang. Seperti wave begitu ya, kadang naik, kadang turun, ada pasang, ada surut gitu. Nah, ketika wavering berarti kita bisa pertegas lagi, ayo kita tingkatkan resilience-nya kita, attitude-nya kita, sehingga ketika situasi menghantam kita, ada badai menghantam, kita harus bisa bangkit kembali. Oke, itu biasa dibacakan di sini nanti. Kemudian you are at your best when facing a challenge. Jadi ketika ada tantangan, attitude yang baik yang ditampilkan oleh Mary apa? Ini tadi, dia sebagai cooperating spouse, maka dia inspiring. Dia enthusiastic, dia optimistic, dia persuasif, dia charming. Ini yang kita bahas.
Nanti kalau ada poin-poin yang menarik yang bisa dibahas lebih lanjut, silahkan digali di sana. Kemudian pioneering spouse, sekali lagi kalau ini kita go through-nya cuma kita baca, maka kurang greget menurut saya. Mereka bisa baca sendiri di rumah, tetapi disinilah menurut saya ketika kita menggali lebih dalam lagi, menggalinya sekali lagi nggak harus kita terangkan, tetapi bisa kita pancing gitu. Oke, logical. Menurut Mary gimana? Bobby itu logical nggak ketika dia menemukan permasalahan? Maka dia bisa bercerita. Oh iya, logical banget. Dia selalu kasih beberapa langkah keluar untuk permasalahan yang kita hadapi. Oke, dan it's something yang harus di-celebrate karena nggak setiap laki-laki juga seperti itu. Dan di sini kita mentor memberikan penekanan kembali bahwa we need to celebrate each other. We need to see apa yang dimiliki oleh pasangan kita adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang akan menolong kita ketika kita ada di dalam tantangan atau badai dalam hal ini. Incisive, factual, beberapa bahasanya pasti akan sedikit sulit untuk dipahami. Ada baiknya dilihat di kamus terlebih dahulu. Nah, yang bagus ini, how your spouse may perceive you under stress. Seringkali di dalam awal pernikahan saya dan Mary, kami nggak bisa mengidentifikasi lagi stres nggak sih makhluk ini. Gitu. Makhluk ini lagi stres nggak sih? Kita nggak bisa mengidentifikasi. Tetapi ketika kita melihat ini, sebetulnya tanpa kita tahu bahwa saya lagi stres atau enggak, dengan cara dari attitude saya melihat sesuatu itu menentukan Mary bisa membaca saya stres atau tidak. Misalnya saya suspicious, saya curiga terhadap seseorang atau sesuatu atau sebuah proses, maka bisa-bisa saya yang sedang stres. Yang biasanya nggak curiga. Betul. Misalnya. Jadi ini boleh dipertanyakan gitu. Karena apa? Sekali lagi di dalam psikologi sudah dibuktikan bahwa ketika kita bisa membantu melabel pasangan kita tentang perasaannya dia, maka itu akan menolong pasangan kita untuk stress levelnya go down. Contohnya, misalnya Mary melihat saya mulai suspicious, berarti dia merasa bahwa saya under stress dan mungkin kelihatan dari cara saya menyampaikannya dengan kata-kata yang intonasi tinggi, sedikit marah. Blunt di sini. Maka Mary bisa bicara, bisa melabel perasaan saya, it seems like you are angry. Nah, studi menemukan bahwa ketika pasangan atau orang lain bisa melabel, itu kita punya apa namanya, di bagian otak kita yang namanya what do you call it? Amigdala. Amigdala ini adalah tempat perasaan yang biasanya merah kalau perasaannya menyala, itu langsung bisa merahnya lama-lama bisa pudar. Kalau stresnya, kalau lagi stres. Betul. Itu akan menolong ketika kita bisa melabel. Disinilah ada baiknya ketika kita bisa mengenal pasangan kita lagi stres nggak sih? Mary itu ketika dia overly optimistic, dia bisa-bisa stres. Ketika dia flippant, kan dia orangnya biasanya decisive sekali. Flippant ini ketika dia indecisive, sehingga dia bisa-bisa lagi stres gitu. Disitulah saya bisa membantu dia dengan kekuatan saya, ini tadi yang logical, yang incisive, yang analytical, saya bisa bawa ke meja untuk membantu dia supaya dia nggak lebih stres lagi. Alright, ini attitude. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi ini juga seharusnya cukup sederhana. Ini bisa dibaca nantinya. You specialize in listening. Ini Mary memang jagonya begitu, mendengarkan. Mary itu sangat jago untuk dia tahu kapan dia harus mendengarkan, kapan dia berbicara. Dan dia seringkali menolong saya untuk jadi waras ketika dia tidak membalas saya dengan apa yang ada di pikirannya dia. Meskipun banyak yang di pikiran dia sebetulnya ketika saya marah, dia bisa lontarkan begitu saja, tetapi dia memilih untuk diam terlebih dahulu, mendengarkan, dan akhirnya saya bisa cool down lebih cepat juga. Oke. Dan ini tadi sedangkan saya direct and to the point, tanpa dibungkus dengan kasih kadangkala gitu. Disitulah bahaya. Makanya si Paulus kan bilang gitu, ketika kamu harus berkata-kata, pastikan truth with love. Harus ada dua faktor ini. Ada kebenaran dan harus ada dibungkus kasih. Ketika satunya absen, maka akan berbahaya. Gitu. Harus dua-duanya hadir di dalam perkataan kita. Ini komunikasi bisa dibahas di sana. How do you like your spouse to communicate with you? Nah, ini bisa
sedikit lebih dalam, karena berarti ini cara pasangan kita mau komunikasinya seperti apa. Mary mau ini tadi, take time to explain things thoroughly. Karena saya ngebut biasanya 0 to 100 km per hour itu in 3 seconds. Mary nggak bisa. Mary perlu waktu 0 to 100 km per hour itu perlu mungkin setengah jam untuk dijelaskannya. Ya enggak lah, mungkin 15 menit sekarang gitu. Jauh lebih cepat gitu karena dia tahu thought proses saya. Dia udah tahu cara saya berpikir sehingga lebih cepat saya menjelaskannya, nggak seperti di awal pernikahan pastinya gitu ya. Engage with me when I tell stories. Karena apa? Karena Mary biasanya ketika dia ceritain sesuatu gitu, menurut saya, lu ngapain sih nyeritain orang yang di Shopee gitu? Itu urusan Shopee lah gitu. Shopee. Ya dia kadang-kadang cerita kan ini, tahu nggak sih penjual Shopee gini-gini? Ngapain sih diceritain? Menurut saya kan itu mah nggak ada hubungannya sama gue lah gitu. Gue mau tidur gitu. Padahal dia maunya gue engage sama dia. Disitulah saya belajar untuk betul-betul engage, try to engage myself with her stories. Menurut saya, meskipun itu bukan stories yang penting gitu, tetapi di situ dia merasa disayangi, di situ dia merasa diperhatikan, dan disinilah bagian dari komunikasi. Bagian komunikasi adalah ini tadi, ketika saya engage dengan dia, use sincere tone with me dan lain sebagainya. Nah, saya factual, Anda bisa lihat di sini. Tolong ditimbang dong pro cons-nya apa gitu. Tolong dibikinkan Excel-nya dong gitu. Nah, ini saya yang berbicara. Tolong dibikinkan Excel-nya gitu. Mana yang lebih menguntungkan? Masa aku kan ngomong, ya ini asuransi kita gini. Aduh, nggak bisa aku baca tulisan begini. Kamu bikin di Excel dong. Aku kayak, aduh ini udah nggak sekolah, tapi masih ada PR gitu loh. Ya, karena saya make decision based on numbers. I make decision based on the past, on the currents, and then kedepannya kira-kira seperti apa. Dan saya suka menganalisa itu. Analytical, makanya tadi strength yang saya bawa ke meja adalah analytical strength-nya. Sedangkan saya kalau di tulisan tangan yang modelnya bulat, saya mau menganalisa apa gitu, menganalisa tulisan tangan kamu. Padahal udah jelas. Ya, buat dia jelas, buat saya nggak jelas ya tadi. Disitulah akhirnya kita harus menemukan titik tengah komprominya seperti apa. Ini bagian dari komunikasi gitu. In conflict, focus on facts over feelings. Oleh sebab itulah di awal-awal mungkin 10 tahun yang lalu ketika saya khotbah, saya biasanya berkata bahwa baperan lo gitu. Saya mendiskredit perasaan. Padahal itu menurut saya kalau saya harus inilah dosa seorang pengkhotbah gitu ya. Karena kita punya rekod ada di internet dan itu nggak bisa dihapus. Jadi kalau saya bisa if I can correct myself, then I should not discredit feelings. Feelings should be there, tetapi saya preference-nya pasti ini tadi, focus on facts instead of feelings. Karena saya facts driven, bukan feelings driven. Tetapi feelings adalah sesuatu yang harus divalidasi. Ini penting sekali di dalam relationship. Oke, berikutnya. Saya nggak bahas semuanya. Communication skill that you would like to improve. Mary maunya apa? Listening without interrupting. Ini Mary punya skills ya yang mau di-improve itu. Saya ini managing emotional appropriately. Jelas ini saya banget gitu. Karena ketika saya lagi komunikasi dan lagi menggebu-gebu, Anda mungkin bisa dengar dari saya cara saya khotbah nggak ada komanya, nggak ada titiknya gitu ya, ngomong terus gitu. Nah, ini saya emosinya kadang-kadang nggak bisa ketahan, tahu-tahu bisa langsung nyala begitu aja. Sehingga ketika apa yang bisa saya improve, pastinya saya mau manage emosi saya dengan lebih lagi. Itu kira-kira yang bisa saya tentukan, bisa tekankan. Nah, disinilah kita sebagai mentors bisa menekankan atau memancing lagi gitu. Oke, apa yang bisa kamu jelaskan tentang ini? Nggak ada salahnya. Atau we can share our own experience juga. Yes, definitely. Sehingga nggak bosen kita cuma mancing terus, tetapi kadang-kadang kita cerita. Disitulah mentoring akan menjadi sangat fluid, sangat natural, sehingga mereka nggak sedang merasa digurui, tapi mereka merasa bahwa kita ini sedang berbagi hidup dengan mereka. Disitulah vulnerability yang kita bahas di sesi sebelumnya akan sangat terasa gitu, bahwa kita betul-betul open up about our lives. At the same time, kita mau pinpoint di mana area dalam kehidupan mereka yang mereka bisa upgrade juga. Gitu. Yang dynamic gender ini sama semua dalam arti kata usianya apapun, jawabannya sama. As your husband, Bobby needs
more share activity. Laki-laki biasanya aktivitas bersama itu penekanan yang cukup tinggi. Sedangkan Mary needs to be cherished more than you think. Nggak hanya pada saat pacaran saja dikejar, tetapi juga sekarang ini pada saat sudah menikah hampir 20 tahun juga masih perlu dikejar gitu ya. Kira-kira seperti itu. 5 top needs-nya ini yang perlu kita jelaskan nanti. Ini agak cepat aja penjelasannya. Di sini biasa saya ngambil waktu lama kecuali ada sesuatu yang catch your attention. Apa ya biasanya yang catch our attention? Financial support would be something. Pastinya kalau dia di nomor 1. Honesty kadang. Honesty bisa, betul. Ketika dia nongol di nomor 1, berarti kita perlu gali apakah dia punya background pernah dikhianati sama pacar sebelumnya. Atau dengan pacar yang sekarang. Betul. Kalau financial support-nya di nomor 1, apakah dia punya orang tua pernah bangkrut mungkin sehingga dia punya trauma akan mengalami hal tersebut di pernikahannya dan lain sebagainya. Ini bisa digali sedikit lagi. Tapi kalau Anda melihat tidak ada yang perlu digali, maka hanya perlu di go through agak cepat, nggak masalah. Dinamiknya, nah konflik ini menarik. Konflik ini biasa kita luangkan waktu sedikit ekstra. Karena disinilah biasanya menjadi makanan para couples. Sampai hari ini semuanya masih konflik, betul? Kalau nggak konflik berarti kita udah mati gitu ya. Justru makanya Leslie Parrott bilang apa? Kita harus melihat konflik bukan sesuatu ancaman, tapi the price that we pay for a deeper intimacy adalah harga yang kita bayar untuk mendapatkan keintiman yang lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita melihat konflik sebagai suatu yang bukan mengancam, tetapi suatu yang bisa membawa kedekatan kita lebih dalam lagi, maka kita melihatnya sesuatu yang harus kita kita resolusikan. Bukan kita cari juga gitu ya, maksudnya bukan kita cari-cari konflik gitu. Bukan sengaja ditowel-towel supaya dia marah, enggak juga. Tetapi kita mau master the art of conflict management ini tadi. Di sini nanti bisa dibaca, saya nggak akan baca di sini, tetapi biasanya cukup menarik. Di sini ada beberapa nuggets yang pastinya bisa ditampilkan. Kemudian personal conflict challenges-nya apa biasanya? Ini yang nongol. Kalau saya ini tadi, you become overly silent. Yes, when I am angry, when I am in conflict with Mary, maka saya bisa diam. Dulu waktu pacaran itu tadi diamnya bisa seminggu, 2 minggu. Lu mau 1 bulan gua layanin, kira-kira seperti itu gitu ya. Atau bahasa Jawanya tak jabani gitu ya. Mau piro suwe, ayo gitu. Intense, pessimistic on occasion. Ini saya. Nah, disinilah perlu digali nantinya. Kalau Mary apa Mary? You sometimes overestimate your ability to motivate your spouse. Sehingga dia merasa ketika lagi konflik, udah deh biarin dia lagi gila gitu. Padahal ketika dia bisa memotivasi saya dengan cara yang tepat, maka saya bisa lebih mudah untuk cool down dan akhirnya resolusi jauh lebih cepat. Gitu. Karena saya lebih agresif dalam arti kata menggunakan power saya untuk konflik. Dalam hal ini saya bisa diam dan lama, maka dengan Mary bisa memotivasi saya, maka saya bisa lebih nggak agresif, diamnya nggak terlalu lama, dan bisa merusukkan dengan cepat. Topik-topik apa aja yang jadi hot buttons? Ini hot buttons adalah sesuatu yang biasa kita sebut di kelas conflict management Pak Sureman. Sleep habits sekarang sudah selesai. Yang ini boleh saya coret gitu ya, karena saya sudah master dalam hal ini. Saya menerima dia, ya itulah dia gitu ya. Buktinya waktu sekarang dia harus kerja Monday to Friday, dia bisa juga untuk bangun pagi. Dan ini kenapa sleep habits ini jadi hot buttons, karena dia tuh morning person and I am not a morning person gitu loh. Jadi dia expect me untuk bangun setiap hari sepagi dia, tidurnya sepagi dia. Bertahun-tahun dipaksa, dikasih fakta, dikasih artikel, sampai belenger aku. Ya. Kemudian money, ya, kalau nongol dua-duanya di sini, maka sebetulnya itu adalah sesuatu yang perlu dibahas. Akan bagus untuk dibahas gitu ya. Oke, money, dua-duanya nongol misalnya di sini. Maka let's talk about it. Gitu. Dulu di awal pernikahan kami tadi, money nongol kenapa? Karena yang ngatur keuangan 100% Mary. Sehingga ketika saya tanya, Hon, how's our finance? Dia merasa sedikit tersinggung dan
What do you mean? You don't Enggak. trust me? Gitu. Bukan gitu. Jadi kalau dia nanya, terus aku kasih reportnya, terus bilang, kok cuma segini? Gitu. Oh gitu. Iya. Ini koreksinya begitu. Jadi ada pertanyaan ternyata yang memicu dia merasa bahwa dia nggak dipercaya gitu. Loh kok cuma segini? Gitu. Padahal kan cuma tanya atau sebagai seorang suami yang pegang duit digaji tiap bulannya gitu sama si Pertanyaannya harus istri. dirubah. Jadi pertanyaan itu membuat dia merasa nggak nyaman gitu. Dan disitulah saya akhirnya belajar untuk merubah pertanyaan saya dan dia belajar untuk percaya bahwa pertanyaan saya bukan bermaksud untuk tidak mempercayai dia atau diskredit dia, tetapi purely saya ingin tahu. Tell me, bagaimana kok uangnya bisa tinggal segini misalnya. Akhirnya kita mencari counterbalance sehingga kita temukan titik yang balance. Sekali lagi, balance-nya belum tentu di tengah ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong jungkat-jungkit itu kita pikirnya selalu di tengah. Tetapi beban berat kita kan selalu berbeda tuh. Sehingga sebetulnya ini stabilnya di mana? Ya di titik yang kita cari gitu. Siapa yang berat itu yang harusnya lebih leverage-nya lebih tinggi. Nah, akhirnya kita temukan bahwa investasi saya yang manage. Tetapi daily operational Mary yang manage. Dan ini sudah berjalan sekitar 10 tahun terakhir, 8 tahun terakhir mungkin, and it works very well. We both are happy and nggak ada permasalahan keuangan. Sehingga di sini Hot Topics Money ini sudah hampir keluar dari konflik kami. Nggak pernah ada lagi hampiran. Seks, yes, selalu di saya biasanya nongolnya gitu. Jarang di Mary. Selalu gitu. merasa kurang dia. Kemudian communication selalu ada pastinya, dua-duanya karena Ya, punya tipe ya. komunikasi yang berbeda. Ini bisa di-highlight. Barusan tuh loh, kemarin yang kita, ya not really a conflict, not really a big deal juga. Jadi kantorku itu di depan, kantornya dia itu di belakang. Jadi kalau misalnya Dia baru balik kerja maksudnya, balik kerja seminggu yang lalu. Gitu. Ya, 5 hari. 5 4 hari. hari. Baru 4 hari kerja. Jadi kalau aku mau pulang, especially this week itu karena dia ada sekolah hits jam 6, jadi dia ikut pulangnya sama aku gitu pagian. Nah, aku bilang sama dia, aku udah mau jalan nih. Ternyata habis itu ada staff masuk ngapain gitu, terus and then aku merasa kok kebelet pipis ya, ya udah pipis lagi. Jadi aku jemput dia itu, katanya dia dihitung nih 7 menit lebih lama daripada seharusnya. Terus dia masuk ke mobil dengan naruh tas. You should have called me when you are on the way. Terus I was like, okay, aku diam aja. Because I'm a person who is very a maximizer, that's the word. I'm a maximizer. Saya di tengah-tengah meeting, saya bilang sama dia, kalau kamu memang pulang, saya biasanya pulang jam 6, setengah 6 gitu. Tapi karena dia kerja setengah hari sehingga dia maunya pulangnya pagian. Lagian kerja baru 4 hari kepala pusing katanya. Kita yang udah kerja puluhan tahun nggak pernah kepala pusing gitu ya. Pusingnya soalnya ngeliatin numbers gitu. Anyway, sehingga ketika di tengah-tengah meeting itu dia bilang, "Han, ayo pulang," gitu. Aku bilang, "Ya udah kalau kamu mau pulang ya tak tinggal meetingnya," gitu. Ya, saya bilang sama dia, kalau tahu 7 menit kamu mau jemput aku bisa wrap up the meeting and finish on time gitu. Aku nggak harus keluar dari meetingnya gitu. Itu yang membuat aku merasa sedikit upset, meskipun nadanya kata dia nggak sedikit karena nadanya cukup tinggi katanya. Ya gitulah, tapi nggak sampai gimana. Terus karena dia upset, aku cuma ya udah terus aku diem. Terus kita selama perjalanan pulang dia diem, aku yang main HP, dia ditinggal tidur gitu. Ya itulah tadi betul yang di atas itu, I become silent usually when I'm upset, karena itu salah satu cara saya terbaik untuk paling enggak to cope with my own emotion management. Karena saya punya temperamen yang sangat jelek biasanya di awal relationship-nya kita sebelum menikah pun saya biasanya sengaja mengatakan kata-kata yang menyakiti dia bisa-bisa. Sengaja atau tidak, itu tidak akan membuat hubungan kita berdua semakin baik pastinya. Oleh sebab itulah, makanya saya sering memilih untuk diam terlebih dahulu daripada saya mengeluarkan kata-kata yang akhirnya melukai dia. Ini bagian dari sharingnya kita. Makanya nanti kalian juga bisa sharing seperti ini gitu. Ya. Mungkin ceritanya nggak harus yang barusan beberapa hari yang lalu, bisa beberapa bulan yang lalu, tahun lalu. Disitulah mentis Anda akan merasa bahwa you are being vulnerable
to them gitu. Tadi si Andi ada bilang priority gimana? Ini priority apa? Priority ngatur kalau di waktunya atas Mary. hot topic tuh mungkin. Tadi yang tadi ada di itu kok. Prioritas ini ya. Oke, prioritas pastinya tadi. 5 list tadi kan ada salah satunya priority. Itu maksudnya gimana kalau priority? Alright. Ya mungkin prioritasnya nggak sama gitu ya. Ini ya. Itu loh. Ya, Antara dia dan aku sehingga itu bisa menjadi konflik. Right. Contohnya misalnya karena dia ini love language-nya acts of service. Jadi dia expect kalau dia minta tolong ke aku, Han tolong beliin kaporit ya buat besok. Kaporitnya tinggal sedikit atau udah dipakai yang terakhir misalnya. Dan aku karena I'm not a task oriented person, I'm more people oriented. Jadi aku take it lightly dan kayak ya nggak harus hari ini nggak apa-apa lah, besok juga nggak apa-apa. Tapi dia merasa kalau terus dia pulang kerja dia nanya udah dibeliin belum kaporitnya gitu. Terus aku bilang belum, besok aja. Nah, dia merasa dia bisa very upset gitu ya karena his request was not prioritized. Ya. Nah, dia merasa dikasihi ketika aku ini memprioritaskan apa yang dia minta tolong. Betul. Sehingga akhirnya over the years we struggle about this and we found a ways. Salah satu caranya ya tadi kita punya WhatsApp group yang isinya berdua. Saya dan dia sebetulnya cukup aneh, tapi di sini kita akhirnya memprioritaskan di sana. Dan sekarang kita lagi coba pakai reminder yang ada di iPhone karena kita bisa synchronize satu sama yang lain. Tapi ya, sama Adi sama Indah ya. Ya akhirnya it works very well. Kita cross out yang belum, kemudian listnya naik ke atas dan supaya nggak kependem karena kalau di chat satu sama lain kan kependem tuh akhirnya nggak tersampaikan. Jadi WhatsApp grupnya itu grupnya itu namanya adalah to do list. Jadi over the years juga I learn to honor the fact, to understand the fact bahwa dia ini love language-nya acts of service. Jadi kalau dia minta bantuan, I try my best to do it right away. Yep. Oke, jadi seperti yang Anda perhatikan tadi ada kecampur aduk sedikit mau nggak mau antara love language dengan bagaimana kita berinteraksi, betul ya. Di situ makanya kita bisa cross the ideas of, jadi nggak harus bahas love language itu cuma purely berhenti di love language doang, tetapi sometimes it reflects through the way we think dan attitude-nya kita satu terhadap yang lain. Disitulah kita bisa akhirnya mengingatkan kembali ke pasangan kita. Adalah baik kalau kita bisa catat, oh si A ini love language-nya ini, si B love language-nya ini. Sehingga ketika kita nanti kembali kepada mereka, kita bisa menggunakan bahan yang sama untuk memberikan beberapa pointers tentang love language yang acts of service misalnya. Dan lain sebagainya. Oke, tinggal 2 halaman lagi. Hang on there, we'll be done in 10 minutes maximum lah. Oke, spirituality ini nggak ada. Kalau ada nggak ya yang di ada ya? Ada. Di sini kita biasanya cukup cepat. Anda bisa baca yang ini seperti tadi di berapa halaman sebelumnya. Kemudian di sini yang saya highlight biasanya adalah apabila ada yang salah satunya no. Maka kita bisa point out untuk misalnya ya tadi. Atau dua-duanya no. Ini yang poin-poin pentingnya adalah misalnya give a tithe. Yang satu percaya, yang satu nggak percaya. Ini cukup berbahaya secara keuangan nanti. Karena yang satu percaya per bulan, yang satu ngomong ngapain sih per bulan. Ini bisa jadi source of conflict pastinya. Atau yang cowok mau ataupun yang cewek percaya bahwa aku tithing kan nggak harus tak kasih ke gereja. Aku bisa aja tithing mau tak kasih ke orang tuaku. Ya. Oke, itu ada pemikiran itu teologi yang salah yang kita harus betulkan gitu. Betul. Nah, agree on teologi ini sama tadi seperti yang di halaman pertama ngomong tentang denominasi kita gitu ya. Yang bisa-bisa teologinya berbeda gitu. Ya, teologi salvation, baptism dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau di sini discuss spiritual issues jawabannya no, menurut saya ini adalah suatu yang harus di-cultivate, yang harus
bangun secara bersamaan karena mereka harus membahas tentang hal yang spiritual juga di dalam rumah tangga mereka. Mulai dari kapan? Dari sekarang sebelum menikah. Nggak hanya nanti setelah menikah baru bahas tentang spiritual issues gitu ya. Kalau study the Bible together regularly, ini saya nggak expect dua-duanya menjawab ya bersamaan. Kalau ya, very well, nggak masalah. Pray together every day, nggak harus ya. Tetapi kita tanya, kalian pernah berdoa bareng nggak gitu? Oh nggak pernah sih selama ini. Seberapa sering? Oh ya kalau gitu saya encourage boleh berdoa dalam seminggu sekali kek, atau ketika lagi ngadepin masalah, pertama boleh berdoa gitu. Ya, yang ini nggak seberapa critical. Receive communion together regularly, be involved in serving others together. Together ini nggak harus di satu department, tapi idealnya di satu gereja. Bisa berbeda. Lebih baik lagi pastinya kalau bisa di satu department akan sangat menolong. Attend church weekly, yes, definitely this is something yang harusnya kita jawabannya adalah ya sama-sama, dengan yang atas juga sama gitu ya. Jadi itu cepat. Nah, yang ini nggak ada, teman-teman. Ini nggak ada ya mereka ya? Yang ini nggak ada. Yang ini hanya ada untuk mereka yang sudah menikah, time style-nya. Dan ini another 15 minutes discussion sebetulnya. Nanti akan kita bahas dengan Anda masing-masing aja. Karena ini cukup bagus sekali bagaimana kita mengatur waktu kita, time style-nya kita. Makanya saya disebut travel Nazi karena time style saya adalah saya ini maximizer sekali. Tadi saya kalau ditanya, Hon, kamu sampai rumah berapa menit lagi gitu, saya akan bisa jawab 13 menit. Bukan 15, bukan 10, tapi 13 menit karena saya tahu persis saya akan tiba kapan. Itu that's how crazy I am sometimes. Makanya kayak kalau telat 7 menit ya gitu, dia bisa jadi Nazi. Sehingga kalau liburan ya tadi gitu ya, jam 8 I expect everybody is on their boots and ready to go. Itu ekspektasi saya gitu. Jadi lu mau bangun jam 5 terserah, lu mau bangun jam 7.50 terserah, pokoknya jam 8 lu udah pakai sepatu, udah siap naik ke mobil, udah jalan. Nah, itu ekspektasinya saya ya. Tapi ya sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah. Itu akan terlihat di time management ini semuanya, time style-nya semua. Dan sangat menarik di situ kita akhirnya bisa memahami pasangan kita apakah orang yang present atau future oriented, unscheduled atau schedule. Saya kalau Anda lihat yang tadi 71% planner, schedule and future oriented. Sedangkan Mary itu kebagi di unscheduled dua-duanya. Disitulah makanya kita nggak pernah ketemu. Saya minta besok Kaporit harus hadir di rumah, dia bisa minggu depan lah, nggak mati nggak gitu. Saya nggak bisa, saya mau tahu Kaporit besok sampai di rumah karena saya seorang planner gitu ya. Sedangkan dia lebih berpikirnya daripada otak gua ngabisin waktu buat beli Kaporit, waktu itu belum ada Shopee, belum ada Tokped gitu ya, sehingga sulit agaan gitu, harus koordinasi sama sopir, ambil Kaporitnya dan lain sebagainya. Sekarang sangat amat bagus karena terbantu dengan Shopee, Gojek, Grab gitu ya, sehingga memang ini memudahkan hidup kita hari-hari ini. Alright, I think that's all. Sudah cukup panjang. Bawahnya ini nggak ada. Udah habis. Habis. Oh sorry, masih ada lagi. Ada tuh. Yang Harmony ini ada, tapi gampang kok ini. Ini juga untuk yang sudah married. Jadi ini nanti biasanya yang sudah married, nanti Anda akan lihat sini, semakin bawah berarti enggak, semakin besar gapnya. Gapnya semakin besar. Berarti itu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Betul, karena ini kepuasan satu terhadap yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah gap yang terbesar, yaitu apa? Quality time, sexual fulfillment. Ini kedua terbesar buat kami berdua. Halaman terakhirnya ini cuma begini pertanyaan aja. So that's about it. Jangan sekali lagi jangan merasa wah this is so big. Of course it seems big. Are you guys can hear me? Can hear us? Ini agak nge-lag kelihatannya. Nge-lag ya? Yes. Kamu udah berhenti share screen? Sudah. Ya. Alright, can you guys hear us?
Bisa denger ya, udah kembali. Ya. Oke. Yes. Oke, Masuk. So jangan merasa this is a big thing yang harus diselesaikan dalam sekali duduk. Ini diselesaikan 5 kali duduk kira-kira. Jadi masih manageable lah seharusnya. Dan nggak harus sedetail yang nanti seperti yang kita diskusikan dengan Anda berdua. Ya, Jeffrey, go ahead. Jadi SIMBIS ini akan diambil tesnya sama couple yang ikut Forever ini di awal berarti? Sekarang mereka sudah ambil, yes. Mereka sudah ambil sebelum kelas Forever mulai. Itu deadline-nya mereka adalah besok sore. Sehingga mentors biasanya punya waktu paling tidak 1 hari untuk membaca poin-poin yang akan dibahas di pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Nanti I will give to you guys kalau reportnya mentisnya nanti udah masuk. Ya. Okay, all good. Alright. Okay. Thank you very much, guys. We will see you in the class Tuesday ya. Tuesday. Jadi mulai Sabtu Selasa ya? Selasa ini. Selasa ini mulai kelas pertama. Tapi Bentar. Kenapa? Lita ya? Oh ya. Itu berarti kan ada question listnya yang kayak Kawanari committed kan? Nah, habis itu, jadi itu selesai baru nanti bahas SIMBIS gitu ya? Bisa simultaneously sih. Ya, bisa. Jadi betul disisip-sisipin bisa. Enggak, soalnya kan si Roy sama Lita Soalnya kan kita SIMBIS sama kita. And Rudy and Diana are sitting with them. Jadi I told Rudy Diana, kamu yang take lead untuk SIMBIS. Nanti Roy sama Lita take lead for the regular questions yang di report itu. Oke, ya bagi tugas aja Lita sama Roy, nanti sama Rudy Diana. Mau dibahas SIMBIS-nya semua dulu, baru kalian tanya pertanyaan, atau boleh nggak kalian misalnya ngomong, nanti aku kalau pas topiknya agak sama, boleh nggak aku lempar pertanyaannya? Yang mana menurut saya itu jauh lebih baik, karena jadi discussion-nya lebih fluid, nggak harus SIMBIS selesai, oke, sekarang Roy sama Lita, oke aku tanya ya sekarang gitu. Nah, ini lebih choppy nantinya, keputus-putus. Iya, makanya aku mikir juga gitu kan, soalnya nyambung kan harusnya topiknya. Nah, itu kalau question link-nya itu sama ininya orang beda yang nanyain tuh ya apa ya, masih bingung. Nggak apa-apa sih seharusnya. Maksudnya di tengah-tengah misalnya ada jeda sedikit, oke, can I ask you question gitu. Nah, Anda langsung bisa masuk ke sana dan lempar pertanyaannya itu. Tapi tadi perlu tango sama Rudy sama Diana. Make sure Rudy dan Diana tahu bahwa once in a while kalian akan nyela untuk masuk dan mempertanyakan pertanyaan yang ada di dalam sana. Ya. Mereka udah. Oh, berarti kalau yang kita masih you do I watch ya, Pastor ya? Yes. Jadi kalian masih mentor and trainings, ya Anda, Jeffrey and Grace masih duduk dan masih menikmati. Iya. Alright, okay guys, sorry taking your time. Let's pray for Jeffrey. Jeffrey lagi ulang tahun hari ini. Kita doain Jeffrey ya. Pertanyaan. Masih ada pertanyaan, Pastor? Tidak ada pertanyaan. Yes. Aku ya. Apa? Tadi kan dengerin Ko Baby cerita. Jadi kan dengerin cerita, baca laporan keuangan tadi itu. Nah, maksudnya baca grafik, baca apa itu kan dengernya menarik gitu loh. Terus caranya kita baca gimana? Itu kan lain cerita. Iya. Dengar ngomong kan enak, dianalisain, wah, ada ceritanya, ada dramanya. Terus kita baca ini. Yeah, I think that's part of the memang mau nggak mau itu bagian dari jam terbang. Saya harus akuin keluasan itu nanti bagian dari jam terbang, sehingga saya sangat percaya Andi, kamu pasti bisa baca dan menerangkan itu. Tetapi untuk bisa menerangkan dengan seluas gitu, itu ya berjalan dengan waktu. Jadi jangan merasa discouraged ketika Anda ngerasa, aduh, kok aku choppy banget ya jelasinnya ya gitu. It's okay. First time kita juga choppy. Why I can be very fluent? Karena Anda harus bayangin, kita ini sudah duduk SIMBIS kira-kira 30 atau 40 couples, which means satu couples itu kita spend 5 to 6 hours talking to them. Tapi ini tadi karena kita udah duduk
30-40 couple simbis, sehingga ini jadi sesuatu yang secara nggak langsung part of my storyteller, dan urutannya sudah kelihatan. Jadi jangan merasa discouraged when you don't give the story as fluent as how we did it gitu ya. Tapi ini bisa direncanakan memang. Contohnya Mary tadi bilang, kamu cerita dong tentang yang vacation tadi gitu. Contohnya waktu pengambilan keputusan tadi gitu ya. Kalau saya factual driven, dia feelings driven. Nah, itu sesuatu yang saya ulang terus, sehingga ketika tadi sebetulnya saya sengaja nggak mau cerita karena saya nggak mau ambil waktu banyak. Tetapi menurut Mary itu sesuatu yang perlu dibagikan supaya bisa kelihatan. Jadi saya dengan gampang langsung bisa menjelaskan karena itu sudah diulang 30-40 kali. Ya. Itu biasanya kalau faktor lama itu apakah juga dipengaruhi caution flags-nya, Pastor? Yes. Bisa. Pasti. Caution flags and how open are your mentees. When your mentees are not open, then you can run through this 14 pages in an hour and a half. Cepat sekali. Seperti membaca. Tetapi akhirnya nggak dapat banyak. Karena dalam keterbukaan mereka mendapat banyak. Mereka memancing kita akhirnya juga untuk menceritakan hidup kita. Tapi ketika mereka tertutup, itu kita merasa seperti ngomong sama tembok akhirnya. Di sini nggak bisa banyak yang kita ceritakan. Oke. And don't be discouraged ketika itu yang terjadi, karena ada beberapa mentis yang seperti itu. Tetapi ya, we try our best. Makanya di awal-awal kita harus build the bridge itu tadi. Building the rapport itu adalah yang paling sulit daripada membangun reportnya. Reportnya tinggal tulis saja sebenarnya. The report part of it itu yang akan sulit. Bagaimana kita bisa memastikan mereka percaya sama kita sehingga mereka bisa secara terbuka membagi hidup mereka dengan kita. Oke. Hasilnya terima kapan kita? Simbis kita itu terimanya kapan? Terimanya dia belum selesai. Dalam waktu dekat setelah kamu selesaikan. Kamu belum selesai, saya bisa pantau dari dashboard saya. Adi sama Indah belum isi ya. Tadi pagi udah. Tadi pagi saya isi. Oh, semalam ya aku periksanya belum. Oke. We will schedule time to sit down with you. Biasanya 2 kali sitting, karena 1 kali sitting 4 jam. Kita sih kuat, tapi mungkin kamu yang nggak kuat. Karena 4 jam itu bisa keriting sih memang. Tapi aku sudah biasa sekolah 1 minggu, setiap harinya 4,5 sampai 5 jam. Jadi ya udah cukup biasa gitu ya, bertatap layar 4 jam, 5 jam gitu. Oke. We'll schedule time with you guys. With Andinda sama Jeffrey and Grace. Let's pray for Jeffrey ya.